Parenting yang baik itu, yang pertama, sebagai orang tua, kita harus mencintai anak secara tulus ya. Bagaimanapun kondisi anak itu. Mungkin anak ada kekurangan dalam hal apapun, kita tetap mencintai. Jadi kita sampaikan pada anak bahwa ayah ibu mencintai kamu ya. Kemudian pelukan juga itu diperlukan ya. Jadi kontak fisik itu membuat anak merasa nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang baik, yaitu yang terbuka. Dalam hal ini sebagai orang tua kita harus lebih sering mendengarkan ya. Jadi jangan dulu menjudge ya, misalnya menyalahkan, tetapi dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh anak, bagaimana perasaannya, berempati ya terhadap perasaan anak ya. Misalnya kita sampaikan, ya ibu tahu kamu sedang sedih, ibu bisa merasakan, nah, seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tetap sebagai orang tua kita harus mengajarkan disiplin pada anak ya. Aturan-aturan apa yang harus dikerjakan oleh anak di rumah ya. Kemudian dengan segala konsekuensinya. Jangan lupa berikan reward ya, kalau anak berbuat yang baik maka kita berikan pujian, boleh dalam bentuk apa saja ya, kontak fisik atau yang lain-lainnya, sosial misalnya ya, pujian gitu. Dan apabila anak tidak mengerjakan yang sudah disepakati, maka kita bisa berikan punishment ya. Tapi punishment itu bukan hukuman gitu ya, melainkan bisa kita dengan cara tidak memberikan apa yang biasanya kita berikan. Nah itu kita punishment, dia ditahan dulu apa yang biasanya dia kehendaki begitu ya. Kemudian menjadi teladan. Yang selanjutnya orang tua itu harus memberi teladan ya, contoh yang baik. Jadi misalnya kita mengajak apa, tapi orang tua ya harus sama ya, melakukan hal yang sama. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak berbuat yang baik, tapi sebagai orang tua kita tidak memberikan contoh gitu. Misalnya anak akan berpendapat, kenapa orang tua saya menyuruh saya tetapi dia tidak melakukan. Kemudian konsisten ya. Jadi konsisten itu antara ayah dengan ibu itu harus sama, harus konsisten ya. Walaupun caranya berbeda, misalnya kalau yang ibu lebih lembut, ayah lebih tegas, tetapi harus konsisten. Jadi kalau ayah melarang, ibu juga harus melarang. Ayah membolehkan, ibu juga harus membolehkan. Nah ini kebingungan anak itu bisa terjadi apabila ayah dan ibu itu bertentangan. Ya mungkin contoh parenting yang baik seperti itu. Istilah anak nakal itu sebetulnya nggak ada ya. Jadi artinya sebaiknya kita jangan mengatakan anak kita itu nakal atau anak orang lain itu nakal ya. Jadi kalau kita memberikan satu statement ya, artinya pernyataan yang negatif, contohnya nakal, nah itu kan nakal itu sesuatu yang negatif. Nah itu akan didengar ya oleh anak, kemudian dia masukkan ke dalam pikirannya, dan dia mungkin akan berperilaku sesuai dengan pikirannya. Jadi kalau dia berpikiran saya itu nakal, maka dia itu akan berperilaku layaknya anak nakal gitu. Karena dia sudah mengetahui ya, saya dicap nakal sama ibu saya, memang saya nakal ya, saya bebas dong melakukan perilaku yang nakal karena saya kan anak nakal seperti itu. Jadi sebaiknya hindari kata-kata tersebut ya. Jadi sebetulnya keluarga itu adalah pilar yang paling penting ya dalam kehidupan bermasyarakat itu. Keluarga yang utuh, yang baik ya, yang harmonis, yang komunikatif antara ayah ibu dengan anaknya itu akan membuat seseorang itu menjadi pribadi yang tangguh secara mental gitu ya. Jadi dia memiliki figur orang tua yang baik, kemudian dia juga bisa percaya diri seperti itu ya, dan dia juga berani ya untuk mengatakan tidak ya pada temannya atau lingkungan yang mengajaknya negatif seperti itu.